Seperti apa potret khusyuknya salaf ketika sholat? Dengan mengetahui, dengan membaca seperti apa potret khusyuknya salaf ketika sholat, mudah-mudahan itu menjadi pendorong bagi kita. Mudah-mudahan itu menjadi motivasi bagi kita supaya seperti mereka. Pertama, Ali bin Al-Husain. Sosok Ali bin Al-Husain ini Ali bin Al-Husain ini putranya Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, berarti cucunya Rasulullah SAW. Beliau ini ahli ibadah. Kalau orang-orang Syiah menjuluki beliau ini Imam Zainul Abidin. Orang-orang Syiah memberikan gelar kepada beliau ini dengan julukan Imam Zainul Abidin. Beliau ini ahli ibadah, orang yang kalau meriwayatkan hadisnya disebut dengan orang yang siqah. Karena Ali bin Al-Husain idza farigha min wudu'ihi lis-shalah. Ali bin Al-Husain itu apabila selesai wudu untuk sholat, maksudnya wa sara baina wudu'ihi wa sholatihi akhadathu ra'datun wa nafadah. Kemudian ada waktu, ada jeda, ada kesempatan antara selesai dia wudu dengan pelaksanaan sholat. Apa yang beliau alami, apa yang beliau rasakan? Akhadathu ra'dah wa nafadah. Beliau begitu cemas dan takut. Beliau begitu cemas dan takut. Selesai wudu, ada waktu, ada kesempatan jeda antara selesai wudu dengan akan melaksanakan sholat. Apa yang dialami, yang dirasakan oleh Ali bin Husain? Ru'dah wa nafadah, itu takut, cemas, khawatir, bercampur baur di dalam hati. Seperti apa? Ya, seperti laki-laki mau datang ke calon mertua. Laki-laki mau datang ke melamar perempuan. Apa yang dirasakan? Wah, cemas-cemas kan, campur aduk rasanya. Atau seperti seseorang akan menghadap orang yang hebat, orang yang besar, orang yang mulia. Orang akan menghadap pejabat, orang akan menghadap penguasa. Waktu jeda, dia sudah datang ke kantornya, sudah datang ke tempat yang akan dia temui tadi, tetapi suruh nunggu. Kira-kira apa yang dia alami, dia rasakan? Perasaan-perasaan khawatir, cemas gitu kan. Tapi kalau ini Ali bin Al-Husain rasanya ru'dah itu takut. Faqila lahu fi dzalik, ketika beliau ditanya, "Kenapa kamu kok seperti itu?" Ada kekhawatiran, ada rasa takut menjelang sholat setelah berwudu. Faqala, maka Ali bin Al-Husain menjawab, "Waihakum atadruna ila man akum." Celaka kalian tidak tahu ya, saya ini mau berdiri menghadap siapa coba? Saya ini akan berdiri menghadap kepada Allah. Kepada siapa? Kepada Allah. Kalau orang akan menghadap penguasa, orang akan menghadap pejabat, itu ada perasaan takut, ada perasaan khawatir. Yang saya akan hadapi ini bukan hanya pejabat, bukan manusia, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala Sang Khalik. Maka wajar saya takut. Wa man uridu an unaji, demikian juga kepada siapa saya akan berbicara. Kalau orang yang biasa berinteraksi, orang biasa berurusan dengan penguasa, pejabat, dia sebagai bawahan, dia sebagai karyawan, dia sebagai pekerja, ini biasa merasakan seperti ini. Ketika disuruh menunggu, akan berhadap, apa yang mau dia ucapkan aja dia pikir dulu. Apa yang dia ucapkan saja dia hati-hati, dia susun bahasanya. Dia susun bahasanya, dia ungkapkan dengan dengan gaya yang baik, diatur sedemikian rupa, dengan cemas, dengan khawatir. Apalagi ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini mohon maaf, kadang ada orang sambil takbiratul ihram menguap. Allah, dibuka mulutnya sambil nguap. Itu kalau di hadapan penguasa, di hadapan pejabat, kira-kira gimana? Mengucapkan Allah tapi nguap. Kadang nggak ditutup, padahal ada anjuran, ada perintah nanti kalau kita menguap itu ditahan, dikekang, ditutup. Ada orang kadang sedang di hadapan Allah, sedang bermunajat dengan Allah. Ketika sholat itu kan bermunajat dengan Allah, tetapi dia menguap, dibuka selebar-lebar yang didiamkan. Jadi ini gambaran salaf bernama Ali bin Al-Husain, cucu Rasulullah SAW. Gambaran bahwa para salaf itu menjelang sholat itu betul-betul siap, betul-betul dia kondisikan, betul-betul dia atur sedemikian rupa. Karena yang akan dia hadapi, yang akan dia ajak komunikasi itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang kalau demikian kira-kira pada saat pelaksanaan sholat kira-kira khusyuk tidak? Insya Allah kalau yang seperti ini akan khusyuk. Tapi ketika orang akan mulai sholat, nggak ada perasaan sama sekali di dalam hatinya, di dalam pikirannya bahwa dia nanti akan menghadap kepada Allah, dia akan berbicara kepada Allah, maka di dalam sholat pun apa yang dia pikirkan, perasaan apa yang dia bawa sebelum sholat, itulah yang akan ada dalam sholat. Maka kekhusyuan itu, kalau yang dapat kita ambil pelajaran dari seorang Ali bin Al-Husain di sini, bahwa sebelum sholat itu cara pandang kita, kesiapan kita, pemikiran kita itu akan menentukan kekhusyuan sholat kita nanti. Lanjut, yang kedua, potret salaf dari seorang bernama Muhammad bin Al-Munkadir. Muhammad bin Al-Munkadir, Munkadir. Ini ahli hadis beliau ini, ahli hadis tapi juga ahli ibadah. Muhammad bin Al-Munkadir. Apa cerita tentang beliau ini? Annahu bainahu wa dzata lailatin, bahwa di suatu malam, pada suatu malam, qaimun yusalli idistabqi, dia berdiri bangun salat malam, kemudian dia menangis. Muhammad bin Al-Munkadir suatu malam bangun untuk sholat malam, ternyata dalam sholat itu beliau menangis. Fakasura bukauhu, nangisnya nggak biasa, nangisnya itu terseduh-seduh, nangisnya itu nangis bukan orang nangis biasa. Hatta fazi'alahu ahluhu, sampai-sampai keluarganya yang melihat, mengetahui Muhammad bin Al-Munkadir demikian itu jadi khawatir, jadi takut. Kan ada tangisan nggak biasa. Itu kadang ada tangisan kalau didengarkan itu yang mendengar khawatir. Ini nangis kenapa ini? Jangan-jangan ada membahayakan. Jangan-jangan ini tangisan yang apa? Yang berbahaya. Nah, keluarganya Muhammad bin Al-Munkadir merasakan seperti itu. Ini Muhammad bin Al-Munkadir sholat nangisnya nangis nggak biasa, khawatir. Wasa'alu, maka keluarganya bertanya kepada dia, kenapa nangis seperti itu? Fastajama alaihim, tetapi kemudian ternyata Muhammad bin Al-Munkadir tidak menggubris, tidak mempedulikan. Wa tamada fil buka, bahkan dia terus-terusan menangis. Dia lanjutkan nangisnya dengan tangisan yang tidak biasa tadi, terseduh-seduh. Fa arsalu ila Abi Hazim faja'ilai, akhirnya keluarganya itu mendatangi seorang ulama bernama Abu Hazim. Ini sama-sama ahli hadisnya nih, Abu Hazim. Lalu Abu Hazim bersama keluarganya Muhammad bin Al-Munkadir kembali ke rumah Muhammad bin Al-Munkadir, menemui Muhammad bin Al-Munkadir tadi, lalu bertanya Abu Hazim tadi, "Malladzi abkaka wahai Muhammad bin Al-Munkadir? Apa sih yang menyebabkan kamu sholat menangis? Tangisannya seperti ini, keluarga kamu khawatir, keluarga kamu cemas."
Qala, maka jawaban Muhammad bin Al-Munkadir, marrat bi ayatun, saya membaca sebuah ayat. Jadi nangis itu Bapak-Ibu rahmatullah Allah SWT ada dua macam. Kalau orang sholat nangis, nangisnya itu nggak ada hubungannya dengan sholat, maka itu tidak boleh. Orang lagi sholat terbayang hutang, kok nggak kebayar-bayar sekian lama, nangis, itu nggak boleh. Nggak ada hubungannya dengan sholat. Orang sedang sholat ingat ternyata orang tuanya itu apa? Lama nggak pernah disapa, nggak pernah ditelepon, terus nangis dalam sholat, itu nggak boleh, nggak ada hubungan dengan sholat. Orang nangis ketika sholat teringat anaknya di pesantren, lama nggak dijenguk, nangis, nggak boleh, nggak ada hubungan dengan sholat. Itu nangis yang pertama dalam sholat, tidak boleh. Yang boleh itu nangis ketika sholat itu yang berkaitan dengan sholat, seperti Muhammad bin Al-Munkadir ini, dia baca ayat, oh ayat itu tentang neraka, menjadikan dia semakin takut, kemudian dia nangis. Berbicara tentang apa? Hari kiamat, berbicara tentang siksa, berbicara tentang azab, ayat itu dia paham artinya, dia tahu artinya, kemudian dia nangis. Berhubungan dengan sholat, berkaitan dengan sholat. Dia membaca ayat berkaitan dengan surga, saking harunya ingin mendapat, kemudian menangis kepada Allah ketika sholat. Itu boleh dibenarkan, ada hubungannya dengan sholat. Jadi ketika sholat ada orang nangis itu ditanya dulu, nangisnya karena apa, kan gitu. Jangan mentang-mentang ada orang nangis, wah ini orang khusyuk banget nih sampai nangis. Ternyata setelah sholat ditanya, kamu nangis karena apa? Ternyata nangis karena sudah lama nggak ketemu anak. Nah, lain lagi nih ceritanya. Seperti Muhammad bin Al-Munkadir. Apa kata Muhammad bin Al-Munkadir? Saya membaca satu ayat kemudian saya nangis. Maka Abu Hazim bertanya, wa ma hiya, ayat apa itu Muhammad bin Al-Munkadir? Qala wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Wa badalahum, tampaklah kepada mereka atau ditampakkanlah kepada mereka oleh Allah Subhanahu wa taala ma lam yakunu yahtasibun, perbuatan-perbuatan yang dulu ketika di dunia dia tidak anggap, dia tidak hitung, dia tidak prediksi, ternyata oleh Allah ditunjukkan, ditampakkan. Wa badalahum, ada amalan-amalan, ada perbuatan-perbuatan kita di dunia. Di dunia kita nganggap bahwa itu akan lewat begitu saja, akan terlupakan begitu saja. Bahkan memang mungkin kita lupa, tidak ingat sama sekali. Ketika di hadapan Allah ternyata Allah tampakkan, betapa terkejutnya kita. Ayat ini yang menyebabkan Muhammad bin Al-Munkadir itu menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Kita manusia ini kan pelupa. Kita manusia ini disebut manusia. Sumyal insanu insanan linisyanihi. Manusia itu bahasa Arabnya insan. Kenapa disebut insan? Linisyanihi, karena pelupa. Banyak hal, banyak yang kita lakukan kadang mudah saja kita lupakan, kita tidak ingat. Padahal kelak di yaumil qiyamah oleh Allah itu akan ditampakkan, ditunjukkan kepada kita. Kan terkejut kita. Kan terkejut. Ada orang merasa nggak ada masalah dengan saudaranya. Ternyata setelah ditanyakan, ada masalah apa dengan saya? Banyak katanya. Gimana kira-kira? Saya perasaan nggak ada masalah dengan kamu. Apa sih kesalahan saya? Ternyata setelah ditanyakan, jawaban saudara kita apa? Banyak. Terkejut nggak? Terkejut. Nah, kalau di dunia kan bisa diislah, di dunia bisa diperbaiki, di dunia bisa minta maaf. Kalau sudah di hadapan Allah, nggak ada lagi kata minta maaf, tidak ada kata lagi islah, tidak ada kata lagi untuk diperbaiki. Yang ada jaza, balasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Muhammad bin Al-Munkadir tadi apa? Menangis sejadi-jadinya. Kalau dihitung pasti akan banyak yang kita lupa.
yang pernah kita lakukan, kesalahan yang pernah kita lakukan, kalau kita catat, kalau kita hitung pasti akan banyak jumlahnya, dan itu di hadapan Allah, Allah akan tunjukkan ini kesalahan kamu, ini perbuatan kamu, ini kelakuan kamu di dunia. Muhammad bin Al-Munkadir membaca ayat itu nangis sejadi-jadinya. Ketika mendengar jawaban seperti itu, Abu Hazim yang tadi sebenarnya diminta keluarganya Muhammad bin Al-Munkadir untuk menenangkan, untuk mendiamkan Muhammad bin Al-Munkadir yang sedang nangis dalam sholat tadi, ketika mendengar jawaban Muhammad bin Al-Munkadir, malah dia akhirnya ikut-ikutan menangis. Kenapa? Karena tahu sebabnya, tahu alasannya. Maka Bapak-Ibu hadirin-hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an ketika sholat. Apa yang kita baca dalam sholat itu penting, perlu untuk kita tahu artinya. Kalau tahu artinya, apa yang kita baca bisa kita hayati. Walaupun sedang mengantuk, kalau kita berusaha mencoba untuk menghayati, memahami arti makna dari ayat yang kita baca atau imam baca, itu agak terbantu kita. Tapi kalau sudah nggak paham, ngantuk lagi, akhirnya berlanjut, nggak sadarkan diri dalam sholat. Jadi dari Muhammad bin Al-Munkadir ini, pelajaran yang bisa kita ambil bahwa termasuk untuk membuat khusyuknya seseorang di dalam sholat ketika dia tahu yang dia baca, tahu yang dia pahami, tahu yang dia ucapkan, bisa merenungkan, bisa menghayati. Tapi kalau tidak tahu, tidak paham, apalagi ditambah dengan mengantuk, maka genap, lengkap, sempurnalah faktor-faktor yang menyebabkan orang tidak bisa khusyuk. Satu lagi potret salaf nih Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang bernama Atha bin Abi Rabah. Atha bin Abi Rabah ini orang Mekah. Kulitnya hitam seperti orang Afrika, tapi beliau ini ahli hadis, ulama ahli hadis, ahli ibadah, ahli fikih dan seterusnya. Seperti apa ibadah dan kekhusyuan beliau? Diceritakan oleh Imam Ibnu Jurayj, lazimtu Atha, saya mendampingi, menemani, membersamai Atha samanina asyrata sanah. Berapa lama? 8 samani. Maksudnya 18 ya, 18 tahun. Ada orang mendampingi ulama itu sampai 18 tahun. Wa kana ba'dama kabura wa dha'ufa yaqumu ila shalah. Imam Atha ini ketika dia sudah tambah usia, lanjut usia, sudah mulai lemah, dia kalau sholat yang dia baca itu 200 ayat dari surat Al-Baqarah itu tidak gerak-gerak. Enggak ada goyang kanan, goyang kiri, enggak ada geser-geser seperti tiang tegak. Berapa ayat yang dia baca? 200 ayat. Al-Baqarah itu berapa? 286 ayat. Berarti yang beliau baca ini sekitar 2 juz. Orang baca 2 juz pada saat dia sudah semakin tua, sudah semakin lemah. Lah kalau ketika dia kuat, ketika dia masih muda, berapa ayat dia baca? Kira-kira kalau orang nggak khusyuk, kalau orang nggak menikmati sholatnya, mungkin nggak bisa sampai 200 ayat. Kalau nggak khusyuk, nggak menikmati, jangankan baca surat sampai 200 ayat. Orang imam membaca lam yakunil saja sudah terasa panjang dan berat. Maka ini karena khusyuk.